Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mata kuliah aspek hukum dalam ekonomi, saya akan membawakan materi tentang aspek hukum dalam kegiatan bisnis. Terlebih dahulu, perkenalkan, nama saya Aninda Herniza Zahra dengan NIM 200906500017 dari kelas B Ekonomi Pembangunan. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah aspek hukum dalam ekonomi, Pak Muhammad Imam Ma'ruf, SP, MSc, dan Pak Muhammad Syafri, SPD, MSI, PhD, Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Makassar. Baik, saya akan menjelaskan materi aspek hukum dalam kegiatan bisnis. Nah, dalam materi ini yang akan saya jelaskan itu yang pertama, gambaran umum tentang pajak, dan yang kedua, pajak pertambahan nilai, barang jasa, dan barang mewah, dan yang ketiga itu pajak bumi dan bangunan. Yang pertama, gambaran umum tentang pajak. Pengertian pajak. Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan terlebih dahulu tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan. Pengelompokan pajak. A. Menurut golongannya. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya itu pajak penghasilan. Dan yang kedua, pajak tidak langsung, yaitu pajak yang secara tidak langsung dapat dibebankan atau dialihkan kepada orang lain. Contohnya itu pajak pertambahan nilai. B. Menurut sifatnya. 1. Subjektif, yaitu jenis pajak yang didasarkan subjeknya atau wajib pajak, contohnya pajak penghasilan. Dan yang kedua, pajak objektif, yaitu jenis pajak yang didasarkan pada objeknya tanpa memerhatikan subjeknya, contoh pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah. C. Menurut lembaga pemungutannya. 1. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, contohnya pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan barang mewah, pajak bumi dan bangunan. Dan yang kedua, pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, contohnya pajak kendaraan bermotor, pajak hiburan, pajak penerangan jalan. Sistem pemungutan pajak. Yang pertama, A. Official Assessment System, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada fiskus pajak atau pemungutan pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. B. Self Assessment System, yaitu sistem yang memberikan wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menentukan atau menghitung sendiri besarnya pajak yang akan dibayar. C. Withholding System, yaitu sistem yang memberikan wewenang penuh kepada pihak ketiga bukan fiskus dan wajib pajak untuk menentukan atau menghitung besarnya pajak yang akan dibayar oleh wajib pajak. Yang terakhir, tarif pajak. Tarif sepadan atau sebanding atau proporsional. Tarif sebanding ini dimaksudnya tarif yang ditetapkan kepada objek pajak bersifat tetap terhadap dikenai pajak. B. Tarif tetap, yaitu suatu tarif pajak yang besarnya tetap tidak tergantung kepada lapisan penghasilan kena pajak. Yang C. Tarif progresif, percentage. Tarif yang digunakan dengan tarif progresif ini adalah suatu tarif yang akan semakin besar bila jumlah yang dikenakan pajak semakin besar. Lapisan penghasilan kena pajak, tarif pajak. Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif terdiri dari tarif progresif, yaitu jika dikenaikan persentase semakin besar sebagaimana diatur oleh pasal 17 PPh di atas. Yang kedua, tarif progresif tetap, yaitu kenaikan persentase tarif pajak naik dalam jumlah tertentu setiap kenaikan penghasilan kena pajak dalam jumlah tertentu.
Yang ketiga, tarif progresif degresif, yaitu jika kenaikan persentase pengenaan tarif pajak menurut tertentu jumlah tertentu untuk setiap kenaikan penghasilan kena pajak dalam jumlah tertentu. Yang keempat, tarif degresif. Dengan tarif degresif ini, persentase tarif pajak yang digunakan semakin besar, kecil, bila jumlah lapisan penghasilan kena pajak semakin besar, berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang sebanding terhadap besar nilai. Yang kedua itu pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak atas barang mewah. Jenis pajak yang kedua yang amat penting dalam dunia bisnis adalah pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Barang. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah adalah barang berwujud yang bersifat atau hukumnya dapat berubah barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak terwujud. Jasa adalah kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak yang tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau pemerintah dengan bahan dan jasa petunjuk dari pemesanan. Dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dikenakan ada dua jenis pajak, yaitu pajak masukan dan pajak pertambahan nilai, yang seharusnya dibayar oleh pengusaha kena pajak karena perolehan barang kena pajak dan atau penerimaan jasa kena pajak dan atau pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean dan pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean dan atau impor barang kena pajak. Dan yang kedua, pajak keluaran dan pajak pertambahan nilai terutang yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak, atau ekspor barang. Objek pajak. Objek pajak atau barang sesuai yang dikenakan pajak pertambahan nilai adalah A. Penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. B. Impor barang kena pajak. C. Penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. D. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. E. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. F. Ekspor barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak. Hal-hal yang termasuk objek pajak terhadap pajak penjualan atas barang mewah adalah penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan barang kena pajak yang tergolong mewah tersebut di dalam daerah pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. B. Impor kena pajak yang tergolong mewah. Barang kena pajak yang tergolong mewah adalah barang-barang yang mengandung unsur-unsur A. Membawa barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok. B. Bahwa barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. C. Pada umumnya barang tersebut berpenghasilan tinggi. D. Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status. E. Apabila dikonsumsi dapat merusakkan kesehatan dan moral masyarakat serta mengganggu ketertiban masyarakat seperti minuman beralkohol. Tarif pajak. Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 menentukan bahwa tarif pajak penjualan atas barang mewah adalah paling rendah 10% dan paling tinggi 75%. Dan yang terakhir yang saya akan menjelaskan itu yaitu pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan adalah suatu jenis pajak yang dikenakan atas bumi atau tanah dan bangunan baik atas hak milik, atas hak rumah susun objek yang dikenakan pajak dan yang tidak dikenakan pajak. Bumi dan bangunan
adalah sama dengan objek pajak yang dikenakan dan hak yang tidak dikenakan biaya perolehan hak tanah dan bangunan. Beberapa pengertian yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan adalah: 1. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya, meliputi tanah, perairan, pedalaman, serta laut Indonesia. 2. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah atau perairan, termasuk dalam pengertian bangunan adalah jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasementnya dan lain-lain, yang merupakan satu kesatuan kompleks. Bangunan tersebut jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga, galangan kapal, dermaga, taman mewah, tempat penampungan atau kilang minyak, air dangas, pipa minyak, dan fasilitas lainnya yang memberikan manfaat. Nilai jual objek pajak adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang secara sewajar, dan bila tidak terdapat transaksi jual beli ini, nilai jual objek pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau nilai jual objek pajak mengganti. Pajak bumi dan bangunan tergolong pajak objektif yang bersifat kebendaan, artinya suatu jenis pajak yang pengenaan pajaknya tanpa memandang dan kemampuan wajib. Pajak dasar. Dasar mengenakan pajak bumi dan bangunan adalah nilai objek pajak yang tersebut yang kemudian dikurangi dengan nilai jual objek pajak tidak dikenakan pajak. Besar nilai objek pajak tidak dikena pajak tergantung dari kelas bumi dan bangunan. Pengurangan nilai jual objek pajak dengan nilai jual objek pajak tidak kena pajak atau menghasilkan nilai jual objek pajak untuk penghitungan pajak bumi dan bangunan, kemudian ditetapkan 20% nilai jual kena pajak dari nilai jual objek pajak untuk perhitungan pajak bumi dan pajak bangunan. Pajak bumi dan bangunan yang terutang akan ditetapkan dari nilai jual kena pajak. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.